Matahari pagi bersinar cerah di desa kecil tempat Mira tinggal. Suara ayam berkokok dan angin sepa-sepa menyapu lembut wajahnya saat dia berdiri di depan rumah, menatap jalan setapak yang mengarah ke kota. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti. Suaminya, Rudy, akan pergi merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Mira merasa bangga dengan keputusan Rudy, tetapi di sisi lain, hatinya dipenuhi dengan rasa cemas dan kesedihan. Mira mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda, yang membuatnya terlihat anggun. Dia merapikan rambutnya yang tergerai, berusaha menutupi kegugupannya. Rudy, suaminya, sedang mengemas barang-barang terakhirnya. Mereka telah merencanakan keberangkatan ini selama berbulan-bulan, dan kini saatnya tiba. Rudy adalah sosok yang pekerja keras, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Namun, Mira tidak bisa menahan air matanya saat melihat Rudy mengangkat tasnya. "Sayang, jangan khawatir. Ini semua demi kita," kata Rudy sambil tersenyum, berusaha menenangkan Mira. Dia meraih tangan Mira dan menggenggamnya erat. "Aku akan segera kembali dengan kabar baik." Mira mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. "Aku akan merindukanmu," ujarnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara angin. Rudy membalas dengan senyuman hangat, lalu mengeluarkan sebuah kalung dari saku jaketnya. Kalung itu terbuat dari kayu yang diukir dengan indah, dan di tengahnya terdapat sebuah liontin berbentuk hati. "Ini untukmu, sebagai tanda cinta kita. Setiap kali kamu melihatnya, ingatlah bahwa aku selalu bersamamu, meskipun kita terpisah jarak." Mira terharu. Dia menerima kalung itu dengan tangan bergetar, lalu memakainya di lehernya. "Terima kasih, Rudy. Aku akan merawatnya dengan baik." Setelah beberapa saat, Rudy harus pergi. Mereka berpelukan erat, dan Mira merasakan kehangatan tubuh Rudy yang perlahan menjauh. Saat Rudy melangkah pergi, Mira merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Dia berdiri di depan rumah, menatap sosok suaminya yang semakin kecil hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan. Hari-hari setelah kepergian Rudy terasa sepi. Mira berusaha mengisi waktu dengan berbagai kegiatan, tetapi setiap sudut rumah mengingatkannya pada suaminya. Dia sering duduk di beranda, menunggu kabar dari Rudy. Terkadang, dia menghabiskan waktu di kebun, merawat tanaman yang mereka tanam bersama. Namun, semua itu tidak bisa menghilangkan rasa kesepian yang menyelimuti hatinya. Suatu sore, saat Mira sedang menyiram tanaman, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah Pak Hasan, mertuanya. Pak Hasan adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhatian. Dia selalu berusaha mendukung Mira dan Rudy dalam setiap langkah mereka. "Mira, bagaimana kabarmu?" tanya Pak Hasan dengan senyum hangat. "Aku melihat Rudy sudah pergi. Bagaimana perasaanmu?" Mira tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Aku baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit merindukan Rudy." Pak Hasan mengangguk, memahami perasaan Mira. Merantau memang tidak mudah. Tapi ingat, ini semua untuk masa depan kalian. Rudy pasti akan kembali dengan kabar baik. Mira merasa terhibur dengan kata-kata Pak Hasan. Dia mengajak mertuanya masuk ke dalam rumah dan menyiapkan teh hangat. Mereka duduk di teras, berbincang tentang berbagai hal. Pak Hasan menceritakan pengalamannya saat merantau di masa muda. Bagaimana dia berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. "Setiap perjalanan pasti ada tantangannya, Mira. Tapi percayalah, semua usaha itu tidak akan sia-sia," kata Pak Hasan dengan penuh keyakinan. Mira mendengarkan dengan seksama, merasakan ketenangan dari suara mertuanya. Dia mulai merasa lebih baik, seolah beban di hatinya sedikit terangkat. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa dan berbagi cerita, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin sering menghabiskan waktu dengan Pak Hasan. Dia membantu mertuanya di kebun, memasak, dan berbincang-bincang. Setiap kali mereka bersama, Mira merasa nyaman dan tenang. Pak Hasan selalu tahu bagaimana cara menghiburnya, dan Mira mulai merasakan kedekatan yang tak terduga. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Mira terpaksa tinggal di rumah Pak Hasan. Rudy belum menghubunginya, dan dia merasa cemas. Pak Hasan mengundangnya untuk tinggal dan berbincang-bincang sambil menunggu hujan reda. Mereka duduk di ruang tamu,
Dikelilingi oleh suara hujan yang menenangkan, Pak Hasan mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang cinta dan harapan. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan dari kata-kata mertuanya. Cinta itu seperti hujan, Mira. Kadang datang dengan lembut, kadang dengan deras. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya, kata Pak Hasan, menatap Mira dengan penuh pengertian. Mira merasa terharu. Dia menyadari bahwa Pak Hasan bukan hanya mertuanya, tetapi juga sosok yang bisa dia andalkan. Dalam momen keintiman itu, dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang membingungkan. Dia tahu bahwa dia mencintai Rudy, tetapi kedekatannya dengan Pak Hasan membuatnya merasa nyaman dan aman. Hujan terus turun, dan mereka berbincang hingga larut malam. Mira merasa seolah waktu berhenti, dan semua kekhawatiran serta kesedihannya menghilang. Dia menyadari bahwa meskipun Rudy jauh, dia tidak sendirian. Pak Hasan ada di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Ketika hujan akhirnya reda, Mira merasa lebih baik. Dia berterima kasih kepada Pak Hasan atas kebersamaan mereka malam itu. Terima kasih, Pak. Aku merasa lebih baik setelah berbicara dengan Bapak. Pak Hasan tersenyum. Itulah yang keluarga lakukan, Mira. Kita saling mendukung dan menguatkan. Mira pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Dia merindukan Rudy, tetapi dia juga merasa terhubung dengan Pak Hasan. Dia tahu bahwa hubungan mereka semakin dekat, dan itu membuatnya merasa bingung. Namun, dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Dia ingin fokus pada Rudy dan menunggu kabar darinya. Hari-hari berikutnya, Mira terus berusaha mengisi waktu dengan kegiatan positif. Dia mulai menulis di buku harian, mencurahkan perasaannya tentang Rudy dan kehidupannya. Dia juga terus berinteraksi dengan Pak Hasan, yang selalu siap mendengarkan dan memberikan nasihat. Mira menyadari bahwa meskipun Rudy jauh, cinta mereka tetap ada. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap setia dan menunggu suaminya kembali. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang semakin dalam, dan kedekatannya dengan Pak Hasan semakin membuatnya merasa bingung. Bagaimana hubungan ini akan berkembang? Akankah Mira mampu menjaga hatinya tetap setia pada Rudy? Ataukah perasaan yang tumbuh terhadap Pak Hasan akan mengubah segalanya? Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini. Minggu-minggu berlalu setelah kepergian Rudy, dan Mira mulai beradaptasi dengan rutinitas barunya. Meskipun Rudy belum menghubunginya, dia berusaha untuk tetap positif. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk merawat kebun, menyiapkan sarapan, dan melakukan pekerjaan rumah. Namun, saat malam tiba, kesepian kembali menyelimuti hatinya. Dia seringkali duduk di beranda, menatap bintang-bintang, berharap Rudy segera pulang. Suatu sore, saat Mira sedang menyiram tanaman di kebun, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah Pak Hasan yang datang membawa sekeranjang sayuran segar dari kebunnya. Mira, ini untukmu. Sayuran segar yang baru dipetik, katanya sambil tersenyum. Terima kasih, Pak. Bapak selalu baik padaku, jawab Mira, menerima keranjang itu dengan senang hati. Dia merasa beruntung memiliki mertua yang perhatian seperti Pak Hasan. Mereka pun mulai berbincang-bincang sambil duduk di teras. Pak Hasan menceritakan tentang kebunnya, bagaimana dia merawat tanaman, dan berbagai tips berkebun. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh semangat Pak Hasan. Berkebun itu seperti hidup, Mira. Kita harus merawatnya dengan baik agar bisa tumbuh subur. Begitu juga dengan hubungan kita. Butuh perhatian dan kasih sayang, kata Pak Hasan, menatap Mira dengan bijaksana. Mira mengangguk, meresapi setiap kata-kata mertuanya. Dia merasa ada kedalaman dalam pembicaraan mereka, seolah-olah Pak Hasan sedang mengajarinya tentang arti cinta dan komitmen. Dalam momen itu, Mira merasakan ketenangan yang membuatnya nyaman. Hari-hari berikutnya, Mira semakin sering menghabiskan waktu dengan Pak Hasan. Mereka melakukan berbagai kegiatan bersama, mulai dari berkebun, memasak, hingga berbincang-bincang tentang kehidupan. Mira merasa semakin dekat dengan Pak Hasan, dan dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu di antara mereka. Suatu malam, saat mereka sedang menyiapkan makan malam, Pak Hasan tiba-tiba bertanya, "Mira, bagaimana perasaanmu tentang Rudy?
Apakah kamu merasa baik-baik saja? Mira terkejut dengan pertanyaan itu. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Aku merindukannya. Pak, setiap hari aku berharap dia segera pulang. Jawabnya jujur. Pak Hasan mengangguk, wajahnya menunjukkan pengertian. Merindukan seseorang adalah hal yang wajar. Tapi ingat, cinta itu juga tentang kesetiaan. Kita harus tetap berpegang pada janji yang telah kita buat. Mira merasa terharu mendengar kata-kata Pak Hasan. Dia tahu bahwa mertuanya sangat mencintai keluarganya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang semakin membingungkan. Dia merasa nyaman dengan Pak Hasan, tetapi dia juga mencintai Rudy. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, hujan mulai turun dengan deras. Mira merasa terjebak di rumah Pak Hasan, dan dia tidak bisa pulang. Sepertinya kita harus menunggu hujan reda, kata Pak Hasan sambil tersenyum. Mira hanya bisa mengangguk. Mereka pun mulai berbincang-bincang, dan suasana menjadi semakin akrab. Pak Hasan menceritakan kisah-kisah lucu dari masa mudanya, dan Mira tertawa lepas. Dalam momen itu, dia merasa seolah-olah waktu berhenti, dan semua kekhawatiran serta kesedihannya menghilang. Hujan terus turun, dan mereka berbincang hingga larut malam. Mira merasa lebih baik setelah berbicara dengan Pak Hasan. Dia menyadari bahwa meskipun Rudy jauh, dia tidak sendirian. Pak Hasan ada di sampingnya, memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Namun, saat malam semakin larut, Mira merasakan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia melihat Pak Hasan dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu dalam tatapan dan senyumnya yang membuatnya merasa hangat. Dia berusaha menepis perasaan itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaan itu muncul. Keesokan harinya, setelah hujan reda, Mira pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merindukan Rudy, tetapi dia juga merasa terhubung dengan Pak Hasan. Dia tahu bahwa hubungan mereka semakin dekat, dan itu membuatnya merasa bingung. Namun, dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Mira terus berusaha mengisi waktu dengan kegiatan positif. Dia mulai menulis di buku harian, mencurahkan perasaannya tentang Rudy dan kehidupannya. Dia juga terus berinteraksi dengan Pak Hasan, yang selalu siap mendengarkan dan memberikan nasihat. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Pak Hasan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat Mira terkejut. Mira, jika Rudy tidak kembali dalam waktu dekat, apa yang akan kamu lakukan? Mira terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Aku tidak tahu, Pak. Aku berharap dia segera pulang. Tapi jika dia tidak kembali, aku harus tetap kuat untuk diriku sendiri dan untuk keluarga kita. Pak Hasan mengangguk, wajahnya menunjukkan pengertian. Kamu adalah wanita yang kuat, Mira. Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Mira merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Hasan. Dia menyadari bahwa dia harus tetap tegar, tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang semakin dalam, dan kedekatannya dengan Pak Hasan semakin membuatnya merasa bingung. Suatu malam, saat mereka sedang menyiapkan makan malam, Pak Hasan tiba-tiba mengajak Mira untuk berbicara lebih serius. Mira, aku tahu kamu merindukan Rudy. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk berbagi, aku siap mendengarkan. Mira merasa terharu mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Hasan sangat peduli padanya. Terima kasih, Pak. Aku sangat menghargai semua yang Bapak lakukan untukku. Pak Hasan tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Mira merasa tidak nyaman. Dia berusaha menepis perasaan itu. Tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaan itu muncul. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi kedekatan mereka semakin sulit untuk dihindari. Hari-hari berlalu, dan Mira semakin sering menghabiskan waktu dengan Pak Hasan. Dia merasa nyaman dan aman di samping mertuanya, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang semakin membingungkan. Dia mencintai Rudy, tetapi kedekatannya dengan Pak Hasan membuatnya merasa terjebak dalam dilema. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di teras, Pak Hasan tiba-tiba menggenggam tangan Mira. Mira, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita. Kamu adalah sosok yang istimewa bagiku. Mira terkejut,
dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. "Pak, aku tidak tahu harus bagaimana," ujarnya dengan suara bergetar. Pak Hasan melepaskan genggamannya, tetapi tatapannya tetap lembut. "Aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu, apapun yang terjadi." Mira merasa terharu, tetapi dia juga merasa bingung. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Dia mencintai Rudy, tetapi kedekatannya dengan Pak Hasan membuatnya merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Malam itu, Mira pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merindukan Rudy, tetapi dia juga merasa terhubung dengan Pak Hasan. Dia tahu bahwa hubungan mereka semakin dekat, dan itu membuatnya merasa bingung. Namun, dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Dia ingin fokus pada Rudy dan menunggu kabar darinya. Bagaimana hubungan ini akan berkembang? Akankah Mira mampu menjaga hatinya tetap setia pada Rudy? Ataukah perasaan yang tumbuh terhadap Pak Hasan akan mengubah segalanya? Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan ini. Mira terbangun di pagi hari dengan perasaan yang campur aduk. Semalaman dia tidak bisa tidur, pikirannya terus berputar antara cinta untuk Rudy dan kedekatannya dengan Pak Hasan. Dia merindukan suaminya, tetapi di saat yang sama, dia merasa terikat dengan mertuanya. Hari ini, dia memutuskan untuk mengunjungi Pak Hasan dan berbicara tentang perasaannya. Setelah sarapan, Mira mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau yang membuatnya merasa segar. Dia berjalan menuju rumah Pak Hasan, berusaha menenangkan hatinya. Saat tiba, dia melihat Pak Hasan sedang duduk di teras, membaca koran. Wajahnya terlihat tenang, tetapi Mira bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. "Selamat pagi, Pak," sapa Mira dengan senyum yang sedikit dipaksakan. "Selamat pagi, Mira. Apa kabar?" tanya Pak Hasan, meletakkan koran dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit merindukan Rudy," jawab Mira, berusaha jujur. Pak Hasan mengangguk, wajahnya menunjukkan pengertian. Merindukan seseorang adalah hal yang wajar. Tapi ingat, kamu harus tetap kuat. Rudy pasti akan kembali. Mira duduk di samping Pak Hasan, merasakan ketenangan yang selalu dia dapatkan saat bersama mertuanya. Namun, hari ini, dia merasa ada yang harus diungkapkan. "Pak, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," katanya, suaranya bergetar. "Silakan, Mira." "Aku siap mendengarkan," jawab Pak Hasan, menatapnya dengan penuh perhatian. Mira menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku merasa bingung, Pak. Aku mencintai Rudy, tetapi aku juga merasa dekat dengan Bapak. Kadang-kadang, aku merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu di antara kita." Pak Hasan terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Mira. "Mira, aku mengerti perasaanmu. Kita telah menghabiskan banyak waktu bersama, dan aku juga merasakan kedekatan itu. Namun, kita harus ingat bahwa cinta itu rumit. Kita tidak bisa mengabaikan komitmen yang telah kamu buat dengan Rudy." Mira merasa terharu mendengar kata-kata Pak Hasan. Dia tahu bahwa mertuanya sangat bijaksana dan selalu berusaha melindunginya. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Pak. Aku hanya merasa bingung dengan perasaanku sendiri." Pak Hasan mengangguk, wajahnya menunjukkan pengertian. "Cinta itu memang rumit, Mira. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri dan pada Rudy." Mira merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Hasan. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang tepat. "Aku ingin tetap setia pada Rudy. Dia adalah suamiku, dan aku mencintainya. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan hubungan yang telah kita bangun, Pak." Pak Hasan tersenyum lembut. "Kamu adalah wanita yang kuat, Mira. Jika kamu memilih untuk setia pada Rudy, maka lakukanlah dengan sepenuh hati. Namun, jangan lupakan bahwa hubungan kita juga penting. Kita bisa saling mendukung tanpa melanggar batasan." Mira merasa lega mendengar kata-kata Pak Hasan. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kedekatan yang telah mereka bangun. "Terima kasih, Pak. Aku akan berusaha untuk tetap setia pada Rudy dan menjaga hubungan kita." Setelah berbincang-bincang,
Mira pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada Rudy dan menunggu kabar darinya. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang semakin dalam, dan kedekatannya dengan Pak Hasan semakin membuatnya merasa bingung. Beberapa hari kemudian, Rudy akhirnya menghubungi Mira. Suaranya terdengar ceria di telepon, dan Mira merasa hatinya berdebar mendengar suara suaminya. "Sayang, aku sudah kembali. Aku akan pulang malam ini," kata Rudy dengan semangat. Mira merasa campur aduk. Dia senang mendengar kabar itu, tetapi di saat yang sama, dia merasa cemas tentang bagaimana perasaannya terhadap Pak Hasan. "Aku sangat merindukanmu, Rudy. Selamat datang kembali," jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya. Malam itu, saat Rudy tiba di rumah, Mira menyambutnya dengan pelukan hangat. Rudy terlihat lebih matang dan bersemangat. "Aku membawa oleh-oleh untukmu," katanya sambil mengeluarkan beberapa barang dari tasnya. Mira merasa bahagia melihat suaminya kembali, tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Rudy menceritakan pengalamannya selama merantau, bagaimana dia bekerja keras untuk mendapatkan uang dan rencananya untuk masa depan mereka. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi pikirannya terus melayang kepada Pak Hasan. Setelah beberapa hari, Rudy mulai merasakan ada yang berbeda dalam diri Mira. Dia memperhatikan bahwa istrinya tampak lebih pendiam dan sering melamun. "Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya ada yang mengganggumu," tanya Rudy dengan khawatir. Mira terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia tidak ingin Rudy merasa cemas, tetapi dia juga tidak bisa berbohong. "Aku baik-baik saja, Rudy. Hanya sedikit merindukanmu saat kamu pergi," jawabnya, berusaha tersenyum. Rudy mengangguk, tetapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Dia berusaha untuk lebih perhatian kepada Mira, mengajaknya berbicara lebih banyak dan menghabiskan waktu bersama. Namun, di dalam hati Mira, ada kerinduan yang semakin dalam untuk berbagi perasaannya dengan Rudy. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Mira memutuskan untuk berbicara jujur kepada Rudy. "Rudy, ada sesuatu yang ingin aku katakan," katanya, suaranya bergetar. "Apa itu, sayang?" tanya Rudy, menatapnya dengan penuh perhatian. Mira menarik napas dalam-dalam. "Selama kamu pergi, aku merasa sangat kesepian. Aku menghabiskan banyak waktu dengan Pak Hasan, dan aku merasa dekat dengannya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Rudy terdiam sejenak, mencerna kata-kata Mira. "Mira, aku mengerti. Merantau memang sulit, dan aku minta maaf jika aku membuatmu merasa sendirian. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu." Mira merasa terharu mendengar kata-kata Rudy. Dia tahu bahwa suaminya sangat mencintainya, dan itu membuatnya merasa lebih baik. "Aku juga mencintaimu, Rudy. Aku berjanji untuk tetap setia padamu." Malam itu, mereka berbincang hingga larut, saling berbagi cerita dan harapan untuk masa depan. Mira merasa lega setelah mengungkapkan perasaannya, dan dia tahu bahwa dia harus fokus pada cinta yang telah mereka bangun. Namun, di dalam hatinya, dia juga menyadari bahwa hubungan dengan Pak Hasan tidak bisa diabaikan. Dia bertekad untuk menjaga batasan, tetapi dia juga ingin tetap menghargai kedekatan yang telah mereka bangun. Hari-hari berlalu, dan Mira berusaha untuk menyeimbangkan antara cinta untuk Rudy dan hubungan dengan Pak Hasan. Dia terus berinteraksi dengan mertuanya, tetapi dia juga berusaha untuk tidak melampaui batas. Dia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang komitmen dan pengorbanan. Suatu sore, saat Mira sedang berkebun, Pak Hasan datang mengunjunginya. Mereka berbincang-bincang seperti biasa, tetapi Mira merasa ada yang berbeda. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi di dalam hatinya, ada kerinduan untuk berbagi perasaannya. "Pak, aku ingin berterima kasih atas semua yang telah Bapak lakukan untukku. Aku sangat menghargai hubungan kita," kata Mira, menatap Pak Hasan dengan tulus. Pak Hasan tersenyum lembut. "Aku juga menghargai hubungan kita, Mira. Tapi ingat, kamu harus tetap setia pada Rudy. Dia adalah suamimu, dan cinta itu harus dijaga." Mira mengangguk, merasakan ketenangan dari kata-kata Pak Hasan. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang tepat. "Aku berjanji, Pak. Aku akan berusaha untuk tetap setia pada Rudy dan menjaga hubungan kita." Malam itu,
Mira pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada Rudy dan menunggu kabar darinya. Namun, di dalam hatinya, ada kerinduan yang semakin dalam, dan kedekatannya dengan Pak Hasan semakin membuatnya merasa bingung. Akhirnya, Mira menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang komitmen dan pengorbanan. Dia bertekad untuk menjaga cinta yang telah mereka bangun, sambil tetap menghargai hubungan yang telah terjalin dengan Pak Hasan. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, dan dia harus memilih dengan bijak. Dengan tekad yang kuat, Mira melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan cinta dan harapan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, cinta sejatinya akan selalu ada, dan dia akan berusaha untuk menjaga semua hubungan yang berarti dalam hidupnya.